Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat Hidayat dari Anak Ciremai. Kali ini saya akan mengupdate aplikasi untuk optik. Yang video sebelumnya itu sebenarnya udah jadi optiknya, cuman ada bug terlalu besar, jadi saya bangun ulang untuk aplikasi optik berbasis desktop. Jadi kalau untuk yang website, oke kita pause dulu, ada adan. Oke, lanjut lagi. Jadi aplikasi ini updatean yang dari kemarin, tapi dibangun ulang. Oke, langsung aja, nanti kita akan dapat file seperti ini, optik teknik desktop. Tinggal diinstal saja ya, tinggal klik double klik atau klik kanan, pilih run administrator, sama saja. Kemudian klik OK, kemudian pilih anyone. Oke. Selanjutnya sampai finish, selesai. Nah. Ini sudah dipakai ya sama Mas Sorai. Lagi nunggu kendala apa saja. Nah, ini tampilan awal atau tampilan loginnya seperti ini. Nah, untuk loginnya di sini ada, biar gampang saya sudah tempelkan saja. Untuk akun admin, akun apa namanya, staff, kemudian akun kasir, kemudian akun manajemen. Nah, kita pilih yang admin aja dulu. Kemudian ini cabang, kalau cabang nanti ada beberapa, tinggal ditambahkan karena udah multi cabang. Kemudian klik masuk. Nah, ini tampilannya udah keren kan. Ini untuk tampilan atas ada sinkronisasi, ini sebenarnya tidak berfungsi karena belum dikoneksikan, tidak berfungsi. Cuman ini bisa nanti dikembangkan menjadi enterprise-nya ya. Jadi bisa connect antar cabang, punya desktop satu, nanti ada satu server di pusat misalnya. Ini bisa dikembangkan lagi aplikasinya. Kemudian ini untuk akun, ini akun admin, ini bisa loncat ya. Kalau untuk loginnya kaset ya cuma satu aja kekunci, tapi untuk admin bisa loncat-loncat. Kemudian tampilan di sidebarnya ada dashboard utama, ini tampilnya seperti ini. Kemudian ada data dan janji temu. Nah, ini untuk input pasien, atau input pelanggan. Kemudian tinggal klik registrasi pelanggan, kemudian nama lengkap di sini, nomor seluler misalnya Anak Ciremai 0813. Nah, kemudian emailnya ya gmail.com, tanggal lahir, kita asal aja, umur misalnya 40, kemudian klik simpan, selesai. Nah, kalau sudah disimpan, ini tinggal ada, kalau mau ke pemeriksaan mata bisa langsung ke sini, pilih pasiennya, atau langsung dari sini pemeriksaan mata, tinggal di input aja spare-nya berapa, silinder berapa, aksis berapa, kemudian ada add-in-nya, kemudian ada resusnya, sama juga di bawahnya ada kiri dan kanan ya. Ini kalau orang itu pasti tahu, orang optik. Kemudian pupilnya dan sebagainya tinggal diisi, keluhan buram misalnya. Kemudian rekomendasi dokter, kacamata jenis bebas lah gitu. Kemudian simpan. Oke, kalau sudah disimpan, nanti tinggal dicetak. Cetaknya di sini, klik cetak. Kalau mau ke CSV, ekspor di sini. Kalau mau cetak laporan ADF resmi, tinggal save, bukan cetak sih, di download. Nah,
nanti ke download. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk downloadan. Kemudian ada manajemen stok, ini untuk nambah produk ya. Nambah produk di sini tinggal tambah produk, ada jenisnya, ini jenis lensa, frame, katalog, aksesoris. Ini untuk laporannya. Ini misalnya kita mau masukkan lensa, tinggal klik lensanya, kemudian tambah formulir, tambah jenis lensa. Nah, kemudian ditulis di sininya jenisnya apa, spernya berapa, silindernya berapa, harga jual berapa, harga beli berapa. Kemudian tinggal stok awal, misalnya kita 100, batas minimum stok, nanti ini untuk warning ya. Kemudian SKU nya untuk barcode nya misalnya 021 bebas. Ini SKU nya misalnya SKU asal aja ya, simpan, itu tergantung kita. Nah, nanti ada barcode nya ini. Nah, bagaimana kalau mau nyetek barcode nya, tinggal diklik print, kemudian jumlah barcode yang mau di printnya berapa, ukuran barcode nya bisa dipilih, ada ukuran yang 3 cm, ada yang 5 cm, ada yang 7 cm. Tinggal misalnya yang mau yang sedang aja, tinggal cetak barcode, nanti tinggal di print. Nah, jadi satu lembar ini bisa jadi satu, tergantung kita maunya berapa di sini, mau 12 tergantung. Nah, seperti itu untuk cetak barcode. Tutup. Kalau mau diedit, edit di sini ya, close. Kemudian stock frame juga sama. Selanjutnya ini pemeriksaan ya, sama kayak tadi udah. Manajemen sebet udah, kemudian kasir. Nah, di kasir ini akun posnya ya. Ini bisa pakai barcode, bisa juga tinggal dicari nama produknya, tambah. Nah, kemudian di sini ada diskon. Diskonnya ada berupa persentasi, misalnya 10%, atau juga ada berupa rupiah, misalnya di diskon 50.000. Nah, maka akan terpotong di sini. Kemudian di sini juga ada nama pelanggannya atau pasiennya, tinggal di klik. Kemudian ada kalau pakai BPJS tinggal ditambahkan, kalau tidak ada kosongkan. Kemudian ada PPN bisa ditambahkan, nanti di sini jadi penambahan PPN 11%. Kalau mau aman tambahkan, kalau mau sembunyi dari pajak tinggal kosongkan. Atau mau disatukan dengan harga misalnya langsung termasuk PPN, ya silahkan. Kemudian ada tunai, QRIS, ada debit, kredit, dan sebagainya. Misalnya tunai, tinggal proses. Kemudian nanti tampilan seperti ini, kita cetak. Ini kalau cetak thermal, nanti bentuknya pakai cari printernya yang thermal ya, jangan yang A4, nanti kok kecil. Nah, bagaimana kalau pakai yang A4? Nanti ada di settingan di sini. Di settingan mana? Oh, bukan. Registrasi dan backup. Nah, di settingan sini nih. Ada pengaturan nota. Ada printer thermal, ada printer A4 atau printer default window. Misalnya Epson L berapa, atau Brother, atau Canon. Nah, kalau pakai thermal itu ada yang 6 cm atau 5 cm, 5,8 cm. Ada juga yang 8 cm yang agak lebar tuh. Tapi rata-rata biasanya yang 5 kecil, yang minimarket tuh kan kecil, atau yang 8, tergantung dipilih, tinggal dipilih saja. Jadi kalau pilihnya ini secara otomatis nanti di kasirnya, nah kasir kan di sini tadi kan udah transaksi tuh, pengen lihat adanya di history. Nah, di sini tinggal di print. Nah, ini kalau pakai yang A4 bentuknya seperti ini. Tapi kalau bentuknya pengennya thermal, nah tinggal diklik thermalnya, dipilih, kemudian diklik, nggak usah oke ya. Ini jadi tampilannya kecil. Nah, seperti itu. Jadi tergantung pilihan kertasnya. Penjualan sudah, kemudian history sudah, laporan logi laba ini untuk laporan. Kemudian ada juga ya nanti untuk pengeluaran, misalnya tempat sewa berapa, tulis di sini. Nanti ada balance tidak.
keuangannya. Kemudian gaji staf berapa, tinggal diedit sini, tambahkan. Ini karena beban ya, buat beban, nanti masuk ke beban gaji misalnya di sini. Kemudian kemitraan, ini khusus untuk yang kerjasama, misalnya punya pemodal sama yang bukan pemodal, yang punya saham atau lah sama yang mengerjakan, misalnya direktur atau apa. Nah, di sini ada beberapa opsi, yaitu ada yang opsinya standar komisi ya, komisi. Jadi perhitungannya adalah komisi bersih. Bukan komisi, omset bersih. Jadi omset bersih dibagi berapa pemegang saham misalnya atau pemegang pemodal. Nah, sini ada ringkasannya, kita satu-satu ya. Nah, ini ada pilihannya. Ada standar komisi plus owner sama yang omset kotor langsung. Ini artinya kalau pilih yang ini, hitungannya itu adalah setelah dipotong pengeluaran. Jadi semua biaya, semua apa, ini penghasilan bersih nanti dibagi ya, ada dibagi, dikurangi dulu sebelum dikurangi dulu. Ini ada HPP atau biaya-biaya bukan HPP, harga pokok pembelian. Jadi dipotong harga pokok pembelian dulu. Misalnya kita beli kacamata 200.000, kemudian kan dapat dijual 400 gitu kan, dapat untuk 200. Nah, 200 itu kita ambil yang 200.000, kemudian nanti ditambahkan dengan yang OPEX. OPEX itu adalah biaya-biaya yang seperti tadi saya jelaskan di laporan di sini, biayanya, biaya listrik, sewa dan sebagainya. Nanti masuk biaya ini akan masuk ke sini, total biayanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau tidak ada biaya, nah biaya ditanggung sama misalnya penyelenggara atau owner. Nah, jadi tinggal di checklist. Kalau tanpa HPP tinggal di checklist ini. Nah, ini untuk komisi bersih. Jadi pembagian komisinya berdasarkan hasil dari omset bersih maksudnya. Ya, sini ada omset bersih dan omset kotor. Nah, kenapa saya bikin ada omset kotor ini? Karena ada permintaan bahwa pembagiannya itu dibagi dari omset kotor semua, jadi dibagi 80-20. Nah, di sini contohnya ini ada yang permintaan, ini ada omset kotor. Jadi omset 80% untuk klinik ya, atau untuk owner, yang 20%-nya untuk mitra. Ya, untuk misalnya untuk 20. Jadi diambilnya itu seluruhnya dari omset kotor. Tidak ada potongan, tidak ada HPP-nya, tidak dipotong HPP dan tidak dipotong biaya-biaya lain. Jadi yang langsung diambil 20% dari omset kotor. Ini permintaan. Nah, biasanya kalau standarnya seperti ini. Jadi ada biaya-biaya, nanti totalnya seperti ini. Contoh yang bagus. Ada misalnya omset 4.900.000, HPP-nya harga jual, harga pembelian maksudnya. Ini 2.600.000. Nah, nanti ada OPEX, OPEX-nya kan kosong. Ini bisa tambahkan misalnya OPEX-nya di sini. Mana OPEX? Nah, OPEX di sini. Ada ringkasan, ada skema, ada mitra. Oh, ini bukan sini. OPEX-nya di ini yang tadi OPEX-nya. Tambahkan omset bersih. Nah, iya, ini ya. Ada biaya intensif. Nah, ini masuknya OPEX-nya nih. Nah, ada 1.800.000. Dulu agak bingung nih. Lupa lagi. Nah, ya. Ada ini nih komisi. Artinya komisi itu ini untuk biaya-biaya ya.
biaya kalau kalau untuk komisi ini agak puyeng sebenarnya skemanya. Jadi tadi OPEC balik lagi ke OPEC ini adalah biaya. Ya, OPEC itu adalah biaya diambil dari laporan di sini. Ya, OPEC biaya. Nah, diambil dari misalnya seperti ini. Kemudian manajemen dari ini 1.800.000 ini diambil dari komisi. Nah, ini kita bisa tambahkan komisi ini. Misalnya komisi untuk refraksionis, nah, atau yang memeriksa 100.000. Kemudian ada lagi kasir 50%. Kemudian adalah intensif operasional pet 1,5 total 1.800.000. Nah, ini akan masuk ke sini. Nah, total komisi. Jadi akan dipotong sama total komisi. Kemudian ada lagi data mitra. Data mitra ini misalnya kita punya omset itu dibagi lagi ya, kita di omset itu jadi bingung nyeritainnya nih. Kita punya omset misalnya segini 4.900.000, kemudian dikurangi dengan komisi untuk operasional. Kemudian hasilnya adalah ini hasil dari 20% di sini. Nah, 20% misalnya kan ada 80/20%. Nah, yang 80% ini bingung jadi nyeritainnya. Oke, kita nanti ini kita bahas lagi ya. Untuk yang modul kemitraan ini agak panjang dongengnya ini. Ya, ini karena berbagai pilihan. Kemarin yang saya yang Ray minta itu adalah omset kotor. Jadi omset kotor ini tanpa biaya ya. Kalau untuk omset bersih belum saya tes. Nah, untuk omset kotor ini seperti ini. Omset kotor, nah ini 80% untuk klinik atau untuk optik, sedangkan 20% untuk mitra. Jadi nanti dibagi dua, 80. Nah, ini 20 optik, yang owner optik 3.900.000, kemudian full mitra untuk mitranya 980. Nah, ini jadi langsung dibagi dua. Jadi tinggal dibukukan. Nanti hasilnya seperti ini. Ada di riwayat. Nah, ini rincian komisi. Nah, ini ada kurangi ada pengurangan 1.800.000. Nah, kalau ini ada pengurangan berarti di sininya harus dihapus dulu. Bisa dihapus dulu. Jadi tanpa ada biaya apapun. Kemudian mitranya juga dihapus. Nah, untuk masalah orang ini dihapus semua. Jadi yang data mitra sama data komisi dihapus. Kita hapus juga di sininya, kita bukukan ulang. Jadi ini 20%, ininya OPEC yang dihapus, HPP-nya dihapus. Total 39 atau dari 49 ini dibagi 80 untuk owner dan 20% untuk mitra. Tinggal bukukan, yes. Kemudian masuk ke sini. Nah, seperti ini langsung dibagi dua ya. Ini untuk ownernya, ini untuk mitra. Tinggal di print atau ekspor PDF ya. Tinggal ekspor PDF, berarti tinggal seperti itu aja. Kemudian jadi untuk Komroray itu aja settingannya ya. Omset tinggal klik ininya dihapus ya, skema komisinya hapus, data mitranya juga dihapus. Jadi nanti langsung dibagi dua karena permintaannya adalah omset kotor. Ini omset kotor ya, tinggal diklik aja omset kotor dibagi 20%. Ini bisa digeser nih, di 80% per 20. Itu untuk Komroray. Untuk yang nanti untuk yang standar komisi ini emang agak belibet ini. Nanti harus saya pelajari dulu, masih membingungkan juga.
Oke, atau bisa dipelajari, nanti bisa ditanyakan. Kemudian untuk manajemen karyawan, ini untuk karyawan bisa ditambahkan dan dikurangi. Kemudian untuk registrasi, nah karena ini sih kalau untuk yang gratis ini ada versi demonya dan versi demo seperti ini bentuknya. Kalau untuk gratis itu untuk yang berbayar itu akan unlimited, untuk apa ya, bebas digunakannya sebebas-bebasnya ya. Tinggal Anda WA nomor saya 0813-2001-5425. Nanti ketentuannya seperti itu ya. Untuk nanti tinggal kirimkan nama atau ya nama optiknya, kemudian ini nih salin ya, ini ya, atau langsung dikirim ke via WA seperti ini ya. Open, nanti bisa dikopikannya ini. Jadi lifetime seperti itu. Untuk pengen yang full, kalau yang gratisan juga sudah cukup sebenarnya, tapi kalau untuk full fitur-fiturnya silahkan nanti bisa tanyakan. Kemudian untuk backup, tinggal di backup, tinggal disimpan pakainya SQL ya, nggak pakai JSON. Kemudian untuk restore, barangkali mau diulang ulang bisa. Ini settingan printer, kemudian manajemen akses, ini bisa diutak-atik silakan. Kemudian untuk cabang bisa juga ditambahkan, bisa dihapus. Kemudian itu untuk nge-reset database, kalau bisa jangan di reset, tapi di-delete saja satu-satu. Seperti itu aja yang untuk aktivasi ya, seperti ini. Tinggal nanti dikirim aja via WA dulu, nanti dikasih panduannya. Oke, nanti ada PR untuk perhitungan rugi laba. Untuk untuk rugi laba secara komisi bersih. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, biar gak pusing nih.